Mana'tuhu ta'am wasyahawat fin nahar. Aku telah mencegah dia ya Allah untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak memperturuti hawa nafsunya. Dan sekarang ya Allah, fasyafi'ni fihi, berikan izin aku untuk memberikan pertolongan dan syafaat kepadanya. Ya Allah, gara-gara aku dia tidak makan, tidak minum, tidak memperturuti syahwatnya. Karena itu sekarang ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Itu puasa ngomong seperti Allah. Quran pun ngomong, fayaqulul Quran, ya Rabbi, wahai Allah, mana'tuhun naum bil lail. Aku telah mencegah dia enggak tidur semalaman gara-gara baca aku ya Allah. Dan sekarang fasyafi'ni fihi, berikan aku kesempatan, izin ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Demi Allah Bapak Ibu, beruntunglah Anda ketika Ramadan ini Anda berpuasa di siang harinya dan Anda membaca Quran dan menghabiskan malam Ramadan dengan membaca Al-Quran. Anda sudah punya dua fasilitas syafaat nanti yang kita tagih di hadapan Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat, jamaah salat isya dan tarawih Masjid Raudhatul Falah rahimakumullah. Salah satu nama dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya turun Al-Quran. Jadi Ramadan ini menjadi mulia karena di dalamnya turun Al-Quran. Dan setiap apapun Bapak Ibu, kalau yang bersentuhan dengan Quran itu pasti mulia. Jadi sekiranya di dalam Ramadan tidak turun Al-Quran, maka Ramadan tak ubahnya seperti bulan-bulan biasa. Karena di dalam Ramadan turun Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan mulia. Dan setiap yang bersentuhan dengan Quran, semuanya pasti mulia. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang termulia? Karena beliau yang menerima Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia? Karena dialah yang membawa Al-Quran. Maka di antara kita umat-umat Nabi Muhammad ini yang bersentuhan dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, yakin pasti akan menjadi umat-umat yang mulia. Para jamaah, Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan satu firman di dalam surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ini yang datang manusia Pak ya. Alhamdulillah. Berarti kita masuk dipanggil di ayat ini Pak. Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat kehidupan. Jadi Quran itu fungsinya yang pertama Bapak itu nasihat kehidupan, solusi kehidupan,
Tidak ada semua persoalan hidup kalau dikembalikan ke Al-Quran pasti akan ketemu makhroja, jalan keluar. Makanya panjenengan sedaya niki Bapak Ibu, kalau punya masalah apapun, seandainya kembali kepada Al-Quran, yakin selesai Bapak Ibu, selesai. Karena Allah turunkan Al-Quran, fungsi yang pertama itu menjadi solusi atas persoalan hidup sebagai mau'idhah. Wa syifa'ul lima fis sudur. Fungsi yang kedua Quran itu syifa. Apa syifa itu? Obat. Obat terutama penyakit hati, Bapak. Saya ingat pendapatnya Imam Al-Maraghi. Beliau mengatakan tubuh kita ini terdiri dari dua unsur. Pertama unsur fisik, kedua unsur hati. Unsur lahir, unsur batin, unsur jasmani, unsur rohani. Jasmani kita ini butuh makanan, rohani kita pun butuh makanan. Jasmani kita makanannya adalah yang sudah kita makan itu Pak, yang bikin kita sehat, kuat, imunnya naik. Sementara vitamin dan makanan rohani cuma satu Bapak Ibu, apa? Quran. Jadi orang itu kalau hatinya tidak pernah baca Quran, tidak pernah diisi Al-Quran, kosong dari Al-Quran, maka tak ubahnya dia keropos Bapak Ibu, seperti fisik yang tidak ada makanan. Ini fungsi Al-Quran. Suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud pernah didatangi oleh seorang sahabat, dan dia bertanya, wahai Abdullah, saya ini setiap hari terasa bingung, gelisah, stres, dan banyak masalah. Ini kita sih cocok kali ini, jamaah mriki nggih. Kalau tinggal ini wajah-wajah bermasalah sedaya nih. Termasuk saya ngomong nih Pak. Apa yang harus saya lakukan wahai sahabat Rasulullah? Nasihat pertama, bacalah Quran. Bacalah Quran. Setiap urusan yang bikin gelisah, galau, stres, baca Quran beres. Kalau baca Quran ternyata kok belum selesai, masih galau, masih stres, duduklah kamu. Duduklah bersama orang-orang yang mengaji dan membahas Quran, berada di dalam majelis Quran, berada di dalam halaqah Quran. Solusi yang kedua, ternyata berada di majelis Quran kok masih sumpek Bapak Ibu, bangunlah malam hari, mohonlah kepada Allah agar Allah mengganti hatimu, karena hatimu sudah rusak, sudah aus. Jare Kartolo, angel. Wahudan, fungsi yang ketiga adalah hudan, petunjuk. Warahmah, bukti kasih sayang Allah, tapi lil mukminin, hanya untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, Al-Quran itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang beriman. Tanpa iman tidak bisa kita masuk ke dalam Quran Pak. Bapak Ibu tahu iman itu apa? Iman itu keyakinan. Kalau kita tidak yakin dengan Quran, tidak akan bisa. Bapak Ibu sekalian, Quran itu ibarat handphone yang canggih. Ada fitur-fiturnya Pak, ya. Tapi apalah gunanya handphone canggih kalau dipegang oleh orang yang tidak ngerti handphone. Saya punya anak itu handphone dibuanting Pak. Saya punya pembantu baru dari desa itu, ya. Mau bikin sambal, ulek-uleknya nggak ada, data handphone kula dicas niku gawe ulek-ulek. Nggak ada gunanya kecanggihan handphone kalau yang punya handphone tidak canggih Bapak Ibu. Iso emek nirmo telepon tok ambek SMS-an tok, tidak ada gunanya. Maka Al-Quran harus dibarengi dengan iman. Saya katakan Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena semua ibadah ini landasannya harus pakai iman Pak. Tidak pakai iman tidak mungkin kita bisa ibadah, termasuk puasa Ramadan. Makanya ibadah puasa Ramadan itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau jamaah Masjid Raudhatul Falah belajar ulumul Quran, setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu ayat pasti turun di Madinah. Karena kalau ayat yang turun di Mekah panggilannya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, artinya hai manusia. Hai manusia. Wis gak usah teng lah apa sampean. Enggak nyanyi kok. Bapak Ibu,
Jadi puasa Ramadan itu panggilannya iman. Berarti puasa Ramadan itu turunnya di Madinah. Padahal kita tahu Bapak Ibu, kalau turun di Madinah itu fase setelah Rasulullah pindah atau hijrah. Tahun berapa Rasulullah hijrah? Atau di saat itu usia Rasulullah itu berapa? Baik, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Tahun 50. Beliau usianya 53 tahun, Pak. Setahun pindah ke Madinah diwajibkan puasa Ramadan. Berarti usianya antara 54 55 tahun. Anggaplah 54 tahun. Padahal Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Berarti Rasulullah ini menangi puasa berapa kali? 9 kali. 9 kali. Banyak mana Pak? Rasul sama kita puasanya? Banyak kita Pak. Rasul 9 kali Pak. Cuman sebelumnya Rasulullah juga puasa Senin Kemis. Jadi Senin Kemis itu puasa dilakukan Rasulullah sebelum puasa Ramadan. Beliau bersabda, aku puasa Senin karena itu hari kelahiranku, dan aku puasa Kemis karena itu amalku dilaporkan kepada Allah. Jadi kalau melihat hadis ini, puasa di hari kelahiran itu hukumnya sunnah. Walaupun dah hari Senin boleh puasa Pak, bersyukur atas kelahiran. Misalkan Bapak Ibu hari lahirnya Sabtu, jadi seminggu itu puasa 3 kali, Senin, Kemis, dan Sabtu. Saya kebetulan Alhamdulillah lahirnya Senin Pak, dan saya tidak minta sama ibu saya, Bu lahirnya Senin enggak, Allah sudah menentukan itu. Jadi saya puasa Senin setiap hari kelahiran saya dan hari kelahiran Rasulullah. Bedanya sama Nabi, kalau Nabi kan Senin 12 Rabiul Awal, kalau saya Senin pas malam 1 Suro. Jadi barengan mak lampir sama gerandong muncul, saya lahir Pak. Cek lego sampean, cek lego. Saya kembali Bapak Ibu, kenapa puasa Ramadan itu baru diwajibkan Allah saat Nabi sudah pindah ke Madinah? Jawabannya, karena puasa Ramadan ini berat, kecuali hanya orang yang beriman yang tidak berat melaksanakan Ramadan. Seandainya puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah pada saat di Mekah Pak, pada saat banyak yang baru masuk Islam, yakin banyak yang murtad keluar Islam gara-gara berat melaksanakan puasa. Awal tahun Januari sampai kemarin, awal Ramadan, April, itu di Al-Akbar sekitar ada 50-an yang masuk Islam. Yang lewat saya bimbing, mu'alaf 50 Pak. Dan semuanya saya tanya, Bapak Ibu masuk Islam ini karena terpaksa atau karena kerelaan? Rela Ustadz, kita ikhlas kok. Dan saya mau jadi seorang muslim, mau sholat, mau belajar Quran. Tapi maaf Pak Ustadz, jangan disuruh puasa Ramadan dulu. Jadi nawar Bapak Ibu. Dikira awak dhewe iki asistennya Allah harus ditawar-tawar. Jadi kebanyakan mu'alaf itu berat di puasanya Pak. Karena panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Makanya Anda ini luar biasa Pak. Ada yang ngomong, alah puasa itu enteng Pak, saya biasa puasa nutuk 1 bulan. Iya Anda di Surabaya Pak. Surabaya itu sejuk loh Pak. Banyak tanaman yang rindang, dingin. Kadang turun hujan di tengah puasa. Tapi Arab di mana puasa diwajibkan itu kalau sudah musim Ramadan ini 50 derajat Pak panasnya Pak. Tidak ada tanaman yang rindang di sana. Dan belum tentu setahun sekali turun hujan. Jarang hujan di sana Pak. Ya Surabaya balak-balak hutan. Makanya tidak ada Surabaya ceritanya sholat istisqa itu tidak ada. Sholat minta hujan di Surabaya tidak ada. Masjid Raudhatul Falah tidak pernah mengadakan istisqa itu. Oh nggak ada sholat banjir kok. Hadirin sekalian, Quran itu tidak akan bisa dipahami, tidak akan bisa dimengerti, tidak akan bisa ditadabburi dan diamalkan kecuali hanya orang yang hatinya ada iman. Sama kayak puasa, tidak akan mungkin menikmati puasa kecuali yang hatinya ada iman. Makanya kita itu selalu mengatakan, ya Allah, ketika buka Quran, ya Allah, jadikan hatiku mengimani bacaanku ini. Betul Bapak Ibu. Kalau panjenengan iman kepada Quran, iman itu artinya ya Allah, Al-Quran adalah kitab yang paling benar, yang berasal dari Engkau, yang dibawa oleh malaikat yang terbaik, diterima oleh Nabi yang benar dan yang terbaik, dan seluruh ajaran mulai pertama Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas semuanya adalah benar. Panjenengan masih mboten ngertos arti ini Pak. Nanti Allah sendiri yang akan mengajari kita itu. Jadi Quran itu yang mengajari itu Allah sendiri Pak.
kalau kita beriman. Makanya setiap buka Quran itu, ya Allah jadikan hatiku iman dengan ini. Masalahnya kadang-kadang kita itu baru buka Pak, wis angop ngono iku lho. Iku persoalan iku. Aneh. Sadurunge maca Quran gak ngantuk, barang buka Quran ngantuk iso. Malah ana kancane takon, "Mas, aku ket wingi gak iso turu, Mas, gak iso turu." Buka Quran ae lak keturun kon. Nah, saatnya sekarang hadirin, puasa ini adalah kita kembali kepada Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang membaca kitab Allah, man qara'a kitaban min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca kitab Allah atau Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi Anda membaca alif lam mim, itu 3 kebaikan dilipat gandakan 10 Pak. Alif lam mim itu 10 kali 3, 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan setiap kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi alif lam mim itu 30 kali lipat kali 700. Itu baru alif lam mim Pak. Tapi ini motivasi Pak. Jangan kemudian terus maca Quran mesti nggawa kalkulator dihitung terus. Wis oleh 3,5 juta cak aku cak iki. Jangan Bapak Ibu, jangan. Bapak Ibu, ini kesempatan emas Pak. Dan tidak ada Ramadan tanpa Quran. Saya ulang, tidak ada Ramadan tanpa Quran. Dalam hadis yang sahih, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, puasa dan Quran akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. 2 ini akan memberikan pertolongan. Maksudnya pertolongan itu apa Pak? Di saat kita mengalami problem hari kiamat, keruwetan, dahsyatnya ahwalus sa'a itu, maka Quran dan puasa ini akan dijelmakan oleh Allah menjadi sosok lelaki yang ganteng, yang menyenangkan, yang dia datang di hadapan kita untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Yang ngomong Nabi Pak, manusia yang tidak pernah bohong. Apa katanya puasa? Puasa itu bilang kepada Quran, fayaqulus siyam, berkatalah puasa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhut ta'am wasyahawat fin nahar. Aku telah mencegah dia ya Allah untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak memperturuti hawa nafsunya. Dan sekarang ya Allah, fasyafi'ni fihi, berikan izin aku untuk memberikan pertolongan dan syafaat kepadanya. Ya Allah, gara-gara aku dia tidak makan, tidak minum, tidak memperturuti syahwatnya. Karena itu sekarang ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Itu puasa ngomong seperti Allah. Quran pun ngomong, fayaqulul Quran, ya Rabbi, wahai Allah, mana'tuhun naum bil lail. Aku telah mencegah dia enggak tidur semalaman gara-gara baca aku ya Allah. Dan sekarang fasyafi'ni fihi, berikan aku kesempatan, izin ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Demi Allah Bapak Ibu, beruntunglah Anda ketika Ramadan ini Anda berpuasa di siang harinya dan Anda membaca Quran dan menghabiskan malam Ramadan dengan membaca Al-Quran. Anda sudah punya 2 fasilitas syafaat nanti yang kita tagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa kita dan bacaan Al-Qur'an kita. Semoga menjadi keterangan yang manfaat. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.